Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan modul 2 mengenai analisis sistem produksi keripik singkong di PT Melkom Jaya menggunakan software ProModel. Baik, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 73, sesi Selasa 2, dengan saya Mutia Melanda NPM 21011 dan teman saya Husnia NPM 21031. Baik, yang pertama pendahuluan, yaitu sistem produksi merupakan suatu gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan tertentu. Di perusahaan PT Melkom Jaya, ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi keripik singkong. Masalah yang terjadi saat ini yaitu banyaknya permintaan pesanan keripik yang harus dikirim ke distributor. Oleh karena itu, PT Melkom Jaya memerlukan suatu perhitungan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan efisiensi sistem pengiriman pada PT Melkom Jaya. Salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan metode simulasi. Adapun masalah yang terjadi pada sistem produksi keripik singkong secara tidak langsung memiliki peningkatan pemesanan, sehingga mengakibatkan produksi dan pengiriman yang overload. Dengan software ProModel, elemen penting dalam sistem produksi utilasi sumber, kapasitas sistem, dan jadwal produksi, maka eksperimen dapat dilakukan dengan operasi dan desain yang berbeda untuk memperoleh hasil yang terbaik. Selanjutnya, metodologi penelitian. Keripik singkong merupakan salah satu alternatif olahan pangan yang menyehatkan. Selain itu, memiliki umur sistem yang relatif lama sehingga mempunyai prospek ekonomi yang bagus. Hal ini membuat pemproduksian dan pengiriman overload. Untuk mengatasi hal ini, sistem produksi dapat diatasi dengan menggunakan software ProModel, yang nantinya data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dan diolah dengan software ProModel. Dengan software tersebut, diharapkan mengurangi sistem produksi yang overload, sehingga produsen memiliki tingkat kepuasan yang maksimal dari customer. Baik, tahap pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data ini, metode yang digunakan yaitu dengan sebuah observasi pengamatan langsung pada PT Melkom Jaya. Data yang dibutuhkan yaitu data sekunder berupa variabel-variabel untuk mengetahui informasi tentang sistem produksi keripik singkong yang dapat dijadikan sebagai data pengelolaan dalam studi kasus analisis sistem produksi keripik singkong di PT Melkom Jaya. Data-data yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, data raw material datang, yang kedua data singkong kupas, yang ketiga data pencucian singkong, yang keempat data pemotongan singkong, yang kelima data penggorengan singkong, yang keenam data packing singkong, yang terakhir data pemeriksaan. Nah, ini merupakan data aktivitas produksi singkong yang nantinya akan diolah dengan software ProModel dan bantuan Excel. Selanjutnya yaitu pengaplikasian software ProModel untuk mengetahui aktivitas produksi keripik singkong yang ada di PT Melkom Jaya. Yang pertama yaitu kita pilih file, kemudian ketik new, kemudian kita masukkan title, kemudian untuk di desain unitnya kita pilih meter, klik OK. Kemudian kita pilih code location. Di sini kita bisa memasukkan grafik untuk mengetahui proses produksi keripik singkong. Yang pertama yaitu kita pilih raw material. Raw material ini merupakan langkah
awal, kemudian kita namai, kita klik new. Tahap kedua yaitu singgung dikupas dengan klik dulu. Kita namai lagi seperti cara sebelumnya. Kemudian kita pilih dulu, pilih CMM, yang ini kita simbolkan sebagai untuk yang sinkron. Kemudian itu kita pilih saja. Kita kasih nama. Tetap ini. Kemudian AGF ini kita ganti menjadi sinkron. Kemudian aktivitas ke-6 yaitu packing output. Dan yang terakhir yaitu pilih pemeriksaan. Berikut merupakan
merupakan 7 aktivitas produksi keripik singkong pada PT Meruk Jaya. Selanjutnya kita pilih word entitas. Untuk ikon kita pilih bar. Untuk produk jadi dari keripik singkong ini kita ganti menjadi keripik singkong. Kemudian kita pilih bit alif. Untuk entity kita pilih keripik singkong. Location kita pilih yang pertama yaitu raw material singkong. Untuk anti age-nya kita pilih 1 dengan occupation-nya ini dan untuk entity-nya kita pilih lagi keripik singkong. Location langkah produksi kedua yaitu singkong dikupas. Ini sama 1. Entity keripik singkong. Lokasinya ketiga yaitu pencucian singkong. Kita pilih 1. Singkong. Location kita pilih pemotong singkong. 1. Ini kita lakukan semua sampai proses akhir pemeriksaan penggorengnya. Oke. 1. Penggorengan, jadi kita lanjut ke making product. 1. Ini merupakan proses produk terakhir pemeriksaan. 1. Setelah itu kita pilih bird, kemudian kita pilih processing. Pada proses ini kita memilih setiap tahap ke tahap lainnya kita proses. Yang pertama yaitu entity, kita pilih keripik singkong. Lokasi pertama yaitu raw material, ke output keripik singkong dengan tujuan raw material singkong ke singkong dikupas atau ke proses kedua. Kemudian kita pilih logic, kita pilih gunung warna biru. Karena pada processing ini mengalami error, saya jelaskan yaitu langkah setelah
memilih entity keripik singkong, location yaitu proses awal raw material singkong, ke output keripik singkong dengan tujuan kedua yaitu singkong dikupas. Kemudian setelah memasukkan input data ini, kita pilih logic yang seharusnya kita milih gunung biru di pojok kanan. Kemudian waktu kita milih biru di kanan, kita memasukkan data pengumpulan waktu dan telah kita tahu untuk produksi keripik singkong. Data ini kemudian untuk proses 1 kita memasukkan data raw material datang. Untuk proses kedua kita data singkong dikupas. Proses 3 pencacahan dan sampai ke pemeriksaan. Waktu di dalam gunung biru ini kita memilih ranking mana yang paling besar, binomial atau yang satunya. Kemudian kita memilih binom. Kemudian setelah kita mengetahui nilai hasil binomial tersebut, kita memilih build. Kemudian kita mengubah move for, kemudian kita paste, kemudian setelah langkah 1 selesai, selanjutnya kita ke langkah 2 seperti yang tadi, dengan masukkan location singkong dikupas, output keripik singkong, destination pencucian singkong. Kemudian kita kembali ke move logic gunung biru, kemudian kita masukkan data yang kedua. Untuk setelah itu sama seperti sebelumnya. Langkah ketiga kita memilih location pencucian singkong dengan destination pemotongan singkong dan seperti sebelumnya. Kemudian keempat, pemotongan singkong ke destination penggorengan singkong sampai dilakukan terus menerus sampai tahap terakhir yaitu pemeriksaan ke exit. Setelah kita pilih proses yang sudah saya jelaskan, kita memilih option terlebih dahulu sebelum mulai running dengan mengubah runtime yang sudah ditentukan yaitu 8 jam kerja. Kemudian untuk replikasi kita pilih 10. Untuk outputnya kita bisa melihat dari report selection ini. Untuk skenario tidak usah dirubah. Untuk reflection kita pilih all. Kemudian kita pilih entity activity. Di sini yang merupakan hasil dari ProModels verification yaitu average in system. Kemudian dari hasil ini kita dapat mengetahui proses ProModel setiap produksi keripik singkong. Kemudian dalam data dan pengaplikasian software ProModel didapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut, yaitu dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimum replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Baik, setelah itu dari data
dan pengaplikasian software ProModel didapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut, di mana didapatkan N aksennya yaitu 3. Diartikan dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Selanjutnya, terdapat tabel total waktu pengukuran dan tabel hasil output simulasi. Setelah itu, dalam perbandingan output real system dan ProModel didapatkan rata-rata dalam menit yaitu 63,45 sekian dan standar deviasinya 2,020, variansinya 4,0833, N besarnya 3, N-1-nya 2, yaitu dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang μ1, μ2 sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi. Nah, berikut merupakan output simulasi yang didapatkan dari software ProModel. Kemudian kesimpulan, PT Melpom Jaya adalah perusahaan yang memproduksi keripik singkong yang akan didistribusikan ke berbagai daerah. Proses produksi keripik singkong di PT Melpom Jaya ini menggunakan software ProModel dan didapatkan 7 aktivitas, yaitu raw material datang, singkong dikupas, pencucian singkong, pemotongan singkong, penggorengan singkong, packaging produk, dan pemeriksaan. Hasil simulasi yang dihasilkan melalui software ProModel ini dikatakan tidak valid karena terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi. Sedangkan pada hasil perhitungan disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai berada di luar rentang μ1, μ2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya data yang digunakan lebih seragam dan penggunaan Excel sebaiknya lebih teliti untuk bisa mempermudah dalam menganalisis hasil simulasi yang lebih akurat dan dapat memperoleh hasil yang valid.